Halo rekan-rekan pendidik dan pengelola sekolah, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita langsung aja bahas satu konsep fundamental, sesuatu yang ibaratnya jadi detak jantung institusi pendidikan kita. Gini, coba bayangkan sebuah analogi sederhana tapi ngena banget, mesin dan kendaraan. Dalam dunia pendidikan, guru itu mesinnya kan, kekuatan penggerak utama. Sementara sekolah yang efektif itu kendaraannya. Kendaraan yang bawa anak-anak kita menuju kesuksesan. Nah, tanpa mesin yang prima, kendaraan semewah apapun ya jelas gak bakal jalan kemana-mana. Jadi yuk kita bedah bareng-bareng gimana kinerja penggerak ini nentuin banget kualitas perjalanan kita. Oke, mari kita selami ini. Peta jalan kita hari ini cukup padat. Pertama, kita bahas makna kinerja guru. Kedua, peran dan kompetensi kuncinya. Ketiga, gimana membangun kinerja yang unggul. Keempat, anatomi sekolah yang efektif. Dan kelima, sinergi antara guru dan sekolah. Kita bakal mulai dari level mikro, yaitu sang guru, sebelum akhirnya nge-zoom out ke ekosistem sekolah secara keseluruhan. Sip, kita masuk ke bagian pertama, makna kinerja guru. Seringkali nih pas kita ngomongin kinerja guru, yang kebayang cuma seseorang yang berdiri terus ceramah di depan kelas. Padahal, jauh dari itu. Kinerja guru itu tentang kemampuan dan hasil nyata mereka dalam mengeksekusi tugas secara utuh. Mereka itu bukan cuma pengajar yang sekedar transfer ilmu loh, mereka juga pendidik yang ngebentuk karakter, pembimbing yang ngarahin, pelatih yang ngasah skill, sampai jadi penilai dan evaluator buat ngukur perkembangan siswa. Benar-benar pekerjaan multifungsi yang luar biasa kompleks kan? Terus di mana sih kita bisa lihat wujud nyatanya? Ada 5 area praktis di keseharian. Pertama, dari perencanaan pembelajarannya, matang nggak nih? Kedua, pas pelaksanaan di kelas. Ketiga, evaluasi hasilnya objektif atau enggak? Keempat, kedisiplinan dan tanggung jawab mereka sebagai profesional. Dan yang kelima, yang biasanya paling nempel di hati siswa, kemampuan ngebimbing mereka. 5 hal ini nih yang jadi indikator hidup dari mesin pendidikan kita. Lanjut ke bagian kedua, peran dan kompetensi kunci. Nah, yang paling menarik di slide ini adalah gimana seorang guru profesional itu dituntut punya fluiditas yang luar biasa, ibarat aktor yang ganti kostum berkali-kali dalam sehari. Di satu momen, mereka jadi pendidik yang nanamkan moral dan disiplin. Menit berikutnya, boom, berubah jadi pengajar yang ngejelasin materi pakai metode yang pas. Terus, pas ada murid yang kesulitan, mereka langsung pakai topi pembimbing buat ngasih motivasi. Di akhir hari, mereka harus mundur selangkah jadi evaluator yang bikin soal dan analisis hasil. Transisi antara 4 peran ini nih yang bikin guru itu benar-benar hebat. Buat jalanin peran dinamis tadi, butuh 4 kompetensi utama. Jangan anggap ini cuma jargon birokrasi yang ngebosenin ya. Anggap ini bahan bakar beroktan tinggi buat nyalain mesin kita tadi. Pertama, kompetensi pedagogik. Ini seni ngelola kelas dan media. Kedua, profesional, penguasaan materi yang mendalam. Logikanya kan kita nggak bisa ngajarin apa yang kita sendiri nggak paham. Ketiga, kepribadian, yaitu jadi sosok teladan yang jujur dan disiplin. Dan keempat, sosial, kemampuan komunikasi luar biasa. Nggak cuma ke siswa tapi juga ke orang tua dan rekan sejawat. Masuk ke bagian ketiga, membangun kinerja yang unggul. Jadi, poin krusialnya begini, kinerja itu nggak tumbuh di ruang hampa. Kinerja unggul itu hasil perpaduan antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu dorongan dari dalam diri gurunya, kayak motivasi, kompetensi, disiplin bawaan, dan pengalaman. Tapi ingat, dorongan hebat ini harus disambut sama faktor eksternal yang kuat. Tanpa kepemimpinan kepala sekolah yang oke, lingkungan kerja yang sehat, fasilitas pendukung, plus dukungan orang tua, motivasi internal yang tadinya menyala-nyala bisa-bisa pelan-pelan meredup dan mati. Sayang banget kan? Makanya, manajemen harus ambil langkah nyata nih. Ada 5 upaya konkret buat ningkatin kinerja guru. Mulai dari ikut pelatihan dan seminar, terus supervisi akademik yang sifatnya membina, bukan sekedar cari-cari kesalahan ya. Lalu, kembangin teknologi pembelajaran. Dan yang gak kalah penting, kasih penghargaan buat guru berprestasi, dan pastinya tingkatkan kesejahteraan mereka. Ibarat mesin, kalau dirawat dan dikasih oli terbaik, tarikannya pasti maksimal. Sekarang, setelah kita bedah mesinnya secara mendalam, muncul satu pertanyaan besar. Gimana sih kinerja individu dari masing-masing guru ini berdampak ke keseluruhan ekosistem sekolah? Itu membawa kita ke bagian keempat, anatomi sekolah yang efektif. Secara makro, apa sih sebenarnya sekolah yang efektif itu? Simpelnya, ini sekolah yang sukses capai tujuan pendidikan lewat manajemen apik, proses belajar bermutu, dan dukungan komunitas. Tolong digarisbawahi ya, sekolah efektif itu nggak cuma mendewakan nilai ujian yang tinggi. Sama sekali nggak. Mereka itu jago menyeimbangkan prestasi akademik dengan pembentukan karakter siswanya secara utuh. Itu baru efektif. Terus ciri-cirinya apa aja? Ada 6 nih. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif,
kinerja guru yang profesional, lingkungan yang kondusif, proses belajar yang berkualitas, fasilitas memadai, dan kerjasama erat dengan masyarakat. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan gimana guru sebagai individu itu pas banget masuk ke teka-teki raksasa ini. Bayangin aja, tanpa poin kedua, yaitu kinerja guru yang profesional, kelima poin lainnya nggak bakal bisa jalan optimal. Nah, sekarang kita sampai di bagian kelima, sinergi antara guru dan sekolah. Hubungan sebab akibatnya ini sangat langsung rekan-rekan. Guru itu kan ada di garis depan, yang tiap hari bersentuhan dengan pikiran dan hati siswa. Mereka lah yang paling berpengaruh ke prestasi siswa dan ngebangun budaya sekolah yang positif. Rumusnya tuh mutlak, makin bagus kinerja guru, makin tinggi peluang sekolah itu jadi luar biasa efektif. Anda nggak akan pernah bisa ngebangun sekolah yang hebat kalau kinerja gurunya dibiarkan menurun. Nggak akan bisa. Mari kita beralih dan lihat gimana sebuah sekolah itu bisa sukses besar atau sebaliknya, runtuh. Biar efektif, ada faktor pendukung yang wajib ada. Kepemimpinan oke, guru profesional, orang tua yang support, fasilitas lengkap, dan manajemen yang rapi. Tapi awas lubang perangkapnya. Disiplin yang rendah, fasilitas seadanya, manajemen berantakan, dan minimnya dukungan masyarakat itu bakal jadi faktor penghambat. Hal-hal ini bisa pelan-pelan ngancurin motivasi belajar siswa dan bikin sekolah jauh dari kata efektif. Sebagai penutup, mari kita renungkan satu kesimpulan kuat dari materi sumber kita hari ini. Kinerja guru merupakan faktor utama dalam menciptakan sekolah efektif. Guru yang profesional, disiplin, dan kompeten akan menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas yang secara langsung berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Wah, ini bukan cuma ringkasan ya, tapi pengingat yang epik buat kita semua. Mesin yang hebat pasti bakal bawa kendaraan ke tujuan yang luar biasa. Jadi coba kita refleksikan sama-sama. Kalau hari ini kita lihat sekolah Anda, apakah kita bakal nemuin mesin penggerak yang dirawat dengan baik dan larinya kencang? Atau jangan-jangan mesinnya terpaksa jalan dengan tangki yang hampir kosong? Pilihan untuk merawat dan memberdayakan mesin itu seutuhnya ada di tangan Anda. Gimana, menarik banget kan? Terima kasih sudah ngikutin sesi bedah materi kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.